Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya sama-sama. Itulah para rasul yang kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dari mereka ada orang yang Allah berfirman kepadanya secara langsung, dan dia meninggikan sebagian mereka beberapa derajat, dan kami berikan pada Nabi Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran yang nyata itu, dan kami menguatkannya dengan Roh Kudus. Dan jikalau Allah menghendaki, tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang dari sesudah mereka, sesudah apa yang telah datang pada mereka, bukti-bukti kebenaran yang nyata itu. Akan tetapi mereka berselisih. Maka di mereka ada orang yang dia beriman, dari mereka ada orang yang dia kafir. Dan jikalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Wahai orang-orang mereka beriman, infakkanlah oleh kalian dari apa kami rizkikan pada kalian, sebelum sekiranya akan datang suatu hari yang tidak ada jual beli di dalamnya, dan tidak ada kasih sayang, dan tidak ada syafaat. Dan orang-orang yang kafir itu mereka orang-orang yang zalim. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Tidak mengenainya kantuk dan tidak pula tidur. Baginya apa yang di langit, tidak ada orang yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan tidaklah mereka meliputi dengan sesuatu pun dari ilmunya, kecuali dengan apa yang Dia kehendaki. Kursinya seluas langit dan bumi, dan tidaklah memberatkannya menjaga keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Terus tidak ada paksaan di dalam agama ini.
Sungguh telah jelas kebenaran dari kesesatan itu. Barang siapa dia kufur pada Tauhid, dia beriman pada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat yang tidak ada putus sebagainya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini sudah nyambung. Kok belum ada yang ini. Oh, dimut. Oh, okay. Kita lanjutkan. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Kita terjemahkan.
bacanya gitu ya. Kita terjemahkan. Allah sebagai pelindung orang-orang yang mereka beriman. Mereka mengeluarkan Allah sebagai pelindung dari orang-orang yang mereka beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya. Allah sebagai pelindung orang-orang yang mereka beriman. Dia mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Nuri kepada cahaya. Dan orang-orang yang pelindung mereka dan orang-orang yang mereka kafir atau pelindung-pelindung mereka adalah setan. Adalah togut. Dan mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu penghuni neraka. Mereka di dalamnya kekal. Kita terjemahkan ayat 257. Monggo sama-sama. Allah pelindung orang-orang yang mereka beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang mereka kafir pelindung mereka adalah togut. Mereka mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan itu. Mereka itu para penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Orang-orang yang kekal di dalamnya. Mereka
api neraka, para penghuni. Ulaika Mereka itu al-zulumat kegelapan ila kepada an-nur cahaya min dari junahum mereka mengeluarkan mereka aulia uhumut tauhud para pelindung mereka adalah tauhud kafaru mereka kafir waladina dan orang-orang yang ilan nur kepada cahaya minal zulumat dari kegelapan yukhrijuhum dia mengeluarkan mereka amanu mereka beriman alladzina orang-orang yang wali pelindung Allah pelindung orang-orang yang mereka beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang mereka kafir, pelindung mereka tauhid. Mereka mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu para penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Apakah engkau tidak melihat sama-sama? Engkau tidak melihat kepada orang yang membantah Nabi Ibrahim tentang Tuhannya. Sekiranya Allah memberikannya kerajaan itu ketika Ibrahim berkata, Tuhanku yang menghidupkan dan dia mematikan. Dia berkata, aku menghidupkan dan aku mematikan. Nabi Ibrahim berkata, maka sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari sebelah timur, maka datangkanlah dari sebelah barat. Tertegun orang-orang kafir itu, dan Allah tidak memberi tunjuk pada orang-orang yang zalim itu. Al-qaumaz zalimin, kaum yang zalim itu tidaklah dia memberi. Wallah, dan Allah kafaro, dia kafir. Orang yang babuhita, maka tertegun minal maghrib, barat, wasibiha, datangkanlah dia minal masyrik, arah timur, dari timur. Dia mendatangkan matahari. Fa innallah, sesungguhnya Allah, qala Ibrahim, karena Nabi Ibrahim berkata, wa umid, dan aku mematikan, uhyi, aku menghidupkan, anak aku, qala, dia berfirman, wa yumid, dia mematikan, yuhyi, dia menghidupkan, alladzi, dat yang
zat yang Robbi Tuhanku, dan kami Tuhanku. Qala Ibrahim. Nabi Ibrahim Ibrahim berkata, Il ketika al-mulka kerajaan itu atahullah Allah berikan padanya an sekiranya Rabbihi tentang Tuhannya aja Ibrahim Ibrahim mendebat berdebat. Nabi Mendebat. Ibrahim Ya, Nabi alladzi orang-orang ilah yang kepada taro engkau melihat alam apakah tidak apakah engkau tidak sama-sama apakah engkau tidak melihat orang yang membantah Nabi Ibrahim tentang Tuhan Allah sekiranya yang tanpa padanya kekuasaan Allah telah memberikan kerajaan padanya kerajaan ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku, zat yang telah menghidupkan Nabi Dan dia Ibrahim mematikan. berkata ketika Tuhanku, Tuhanku zat dia yang mendatangkan Yang- matahari itu timur sedangkanlah dia barat. kok lompat. Pak biha minal maghrib barat. Maka datangkanlah Itu dia dari barat. atau seperti sama-sama orang yang melewati atas suatu negeri dan dia roboh atas atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah hidup negeri ini sesudah kematiannya, maka Allah mematikannya 100 tahun. Kemudian dia membangunkannya. Dia berkata, berapa lama engkau tinggal? Dia berkata, aku tinggal 1 hari atau setengah hari. Dia berkata, bahkan engkau tinggal 100 tahun. Maka lihatlah kepada makanan kau dan minuman engkau yang dia tidak berubah. Terus dan berubah. Dan lihatlah kepada keledai kau dan kami menjadikan engkau agar kami menjadikan engkau sebagai tanda bagi para manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang bagaimana menyusunnya. Kami menyusunnya, Kemudian kami membungkusnya dengan daging. Maka tatkala telah jelas baginya, dia berkata, aku mengetahui
mengetahui sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Maha Kuasa. Qadir. Maha Maha Kuasa. Kuasa. Aiin. Segala Sesuatu. Segala atas Allah. Sesungguhnya Allah. A'lam. Aku mengetahui. A'lamu mengetahui. Aku mengetahui. Qala dia berkata lahu baginya tabayyana. Telah jelas. Telah jelas. Falamma. Maka tatkala man dengan daging apa? Lahman. daging Lahman daging. Lahman naksuha. kami membungkusnya. Summa. Kemudian Nunshizuha. Kami menyusunnya. Kaifa. Bagaimana Al-izam. Tulang belulang itu ilah kepada wandur dan lihatlah oleh kalian linnasi bagi para manusia ayatan sebagai tanda-tanda walina ja'alaka dan agar kami menjadikan engkau himarika keledai engkau ilah kepada lihatlah oleh kalian dan lihatlah yatasanah berubah lam tidak belum wasyarobika dan minuman engkau to'am makanan engkau ilah kepada pandur maka lihatlah mi'ata'am 100 tahun 100 tahun. Mana tadi? Labista. Engkau tinggal. Hal. Dia berkata. Yaum. Setengah hari. Atau hari. Engkau tinggal. Labista. Apa? Habis itu aku tinggal. Habis itu aku tinggal. Dia berkata. Engkau tinggal. Engkau tinggal. Kam. Berapa lama? Kola. Dia berkata. Apa? Ba'asahu dia membangkitkannya. Summa kemudian tahun mi'ah 100 tahun 100 terus fa'amatahullah maka Allah mematikannya ba'da mautiha sesudah kematiannya. Hadihillahu apa? Yuhyi hadihillahu Allah menghidupkan negeri ini. Hadihi ditambah negeri ya. Allah menghidupkan anna bagaimana
Kola. Dia Dia berkata. Urusiha. Atas atap-atapnya. Atap-atapnya. Urusiha atap-atapnya. Ala. Atas. Rawiyah. Roboh. Roboh. Wahia. Wahiyah. Dan Dan dia. dia Ala koryatin. Atas suatu negeri. Marroh. Melalui. Atau melewati. Melewati. Kaladi. Seperti orang yang melewati. Atau sudah sama-sama atau seperti seperti orang yang melewati atas negeri dan dia roboh atas atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana dia menghidupkan negeri ini. Bagaimana Allah menghidupkan negeri ini sesudah kematiannya. Maka Allah mematikannya 100 tahun, kemudian dia membangkitkannya. Dia berkata, berapa lama engkau tinggal? Dia berkata, aku tinggal sehari atau setengah hari. Dia berkata, bahkan engkau tinggal 100 tahun. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah kepada kepada keledai engkau, dan agar kami menjadikan engkau tanda-tanda bagi para manusia. Dan lihatlah oleh kalian kepada tulang belulang itu, bagaimana kami menyusunnya, kemudian kami membungkusnya dengan daging. Maka tatkala telah jelas padanya, dia berkata, aku mengetahui sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Maha Kuasa. Itu sudah selesai. Ada pertanyaan? Iya, Ustaz. Ya, monggo. Ini kata kola itu kalau Allah yang berkata, apa bisa diterjemahkan berkata begitu saja atau harus dengan kata berfirman terjemahnya? Iya, ya lebih tepat berfirman. Ya, soalnya pada ayat 2, insya Allah 259 ya. Ya. Yang kola kam labista itu Allah ya Ustadz yang berkata. Iya, kam labista, itu ada khilafiahnya. Ada pendapat Allah, ada pendapat malaikat. Oh, gitu. Oh. Karena yang dapat firman langsung itu kan cuma Nabi Musa. Kalau malaikat berarti boleh diterjemahkan berkata begitu saja Ustaz ya. Iya. Ya. Kemudian yang kedua yang di bawah itu kola bal labista. Itu yang berkata Allah atau malaikat Ustaz? Ya sama seperti tadi, sama. Seperti tadi. Iya. Iya. Nah, kita mengetahui
mengetahuinya bahwa itu pernyataan atau kata dari malaikat Allah, bagaimana Ustaz? Iya, Sehingga karena seorang nabi itu komunikasinya dengan Allah melalui malaikat. Malaikat. Kecuali Nabi Musa. Gitu ya, Nabi Musa. Kalimullah. Itu. Iya. Itu. Oke, ada lagi 258. Kenapa? Allah kalau ana. Ya. Ana itu juga mungkin malaikat menyampaikan tentang kalamnya Allah kepada itu. Jadi makanya yang berkata. Iya. Ana, akunya aku Allah bisa melalui malaikat. Gitu ya. Dia berkata. Itu. Makasih. Tapi sama-sama itu termasuk Nabi itu mestinya bersabda, gitu ya. Tapi biasanya sudah semua berkata. Cuma dalam bahasa Arab itu tidak dibedakan. Semua pakai kola. Itu kan cuma karena Indonesia, gitu ya. Bahasa Arab Allah ya kola, Nabi ya kola, orang ya kola, semua kola. Tapi dalam hal ini barangkali kosakatanya lebih banyak Indonesia, gitu ya. Oh ya, kalau semua Arab kola. Tadi sudah dibaca dari awal ya, sudah. Sampun. Allah belum. Orang-orang oh ya, kita baca dari awal ya, sama-sama. Allah pelindung. Allah pelindung orang-orang yang mereka beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ada cahaya. Orang-orang yang kafir para pelindung mereka taubat. Mereka mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu para penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang membantah Nabi Ibrahim tentang Tuhannya? Kiranya Allah memberikannya adanya kerajaan itu. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku yang telah menghidupkan dan Dia dapat mematikan. Dia berkata, aku dapat menghidupkan dan aku dapat mematikan. Nabi Ibrahim berkata, maka Allah mendatangkan matahari dari timur. Maka datangkanlah dengar dari barat, maka tertegun orang yang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim itu. Atau seperti orang yang melewati atas suatu negeri dan dia roboh atas atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan negeri ini sesudah matinya.
maka Allah mematikannya 100 tahun, kemudian membangkitkannya. Dia berkata, berapa lama engkau tinggal? Dia berkata, aku tinggal sehari atau setengah hari. Dia berkata, bahkan engkau tinggal 100 tahun. Maka perlihatlah makanan engkau dan minuman engkau belum berubah. Dan lihatlah kepada keledai engkau, agar dan kami agar menjadikannya sebagai sebagai tanda bagi para manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang itu bagaimana kami menyusunnya, kemudian kami membungkusnya dengan daging. Maka telah jelas baginya, dia berkata, aku mengetahui sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kita cari kata-kata yang jamak. Al-zulumat, kegelapan, jamak. Kalau satu, golam. Aulia, para pelindung. Kalau satu, wali jamaknya aulia. Wali, aulia. Nabi, ambiya. Goni, aulia. Zaki, azkiya. Sofi, ausfiya. Ashab, para penghuni. Kalau satu, sohib, perempuan, sohibah. Khalidun, orang-orang kekal. Kalau satu, khalid, perempuan, khalidah. Lagi ini, al-zalimin, orang-orang. Kalau satu, perempuan, zalimah. Urus, Segala urusan. atap. Kalau satu, arsh. Arsh itu bangunan yang tinggi, diartikan atap. Bangunan di atas. Arsh jamaknya urus. Anas, para. Kalau satu, Ya, idham. Tulang belulang. Kalau satu, azam. Azam jamaknya idham. Itu yang jamak-jamak. Kemudian pelajarannya masih tetap ya. Macam-macam fiil ya. Mengubah dari mudhari menjadi madhi menjadi amar. Kemarin sudah dikenalkan mengubah dari mudhari menjadi madhi menjadi amar untuk mudhari yang tengahnya domah. Kemarin ya. Nah, sekarang untuk mudhari yang tengahnya kasroh. Nah ini, yas biru, tengahnya di kasroh bi. Kalau kemarin tengahnya domah. Ya. Jadi yas biru artinya apa? Dia sedang sabar. Atau dia akan sabar. Jadi mudhari itu sedang atau akan. Kalau diubah jadi lampau, fi'il madhi, telah. Caranya gimana? Awalan dibuang dulu menjadi apa? Awalan dibuka dulu yaknya. Menjadi sebiru. Menjadi sebiru. Ya, setelah sebiru di fathah semua. Telah sabar. Apa? Sobaro, dia telah sabar. Yasbiru, dia sedang sabar. Nah, sekarang diubah jadi amar, sabarlah. Dibuang dulu pelakunya menjadi sebiru. Terus amar itu jazm, mati, disukun menjadi apa? Sebir. Loh, sebir.
Amar itu mati. Sebir. Setelah sebir, ini shot di depan kok mati tidak bunyi, gitu ya. Maka Ya. dibantu dengan hamzah. Kemarin ketika huruf tengahnya domah, hamzah bantuan di domah. Sekarang huruf tengahnya kasroh, hamzah bantuan di kasroh. Kasroh. Jadi apa? Isbir. Isbir. Isbir, sabarlah. Telah sabar, sobaro. Sabaru. Sedang sabar, yasbiru. Yasbiru. Sabarlah, isbir. Isbir. Sedang sabar, Yasbiru. telah sobaro. Sabarlah, Sabaro. isbir. Isbir. Nah, sekarang mengubah dari mudhari ke madi. Yasbiru, madinya Sabar. sobaro. Yasbiru, madinya sobaro. Yanzilu. Betul. Najalah. Nazala. Yaufiru. Betul. Gampang-gampang. Yaqilu. Akil. Akola. Akol. Yarji'u. Roja. Roja'a. Yasfiku. Safaka. Yajlisu. Jalasa. Lagi. Yasbiru. Soba. Sabar. Yanzilu. Nazalah. Yaufiru. Yaqilu. Akal. Yarji'u. Roja. Yasfiku. Yajlisu. Jalasa. Sama-sama madhi mudhari madhi mudhari sobaro. Sobaro. Yasbi. Yasbiru. Nazala. Yanzilu. Ada tulis. Lisu. Sabarlah. Isbir. 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 Sabarlah. Isbir. Isbir. Turunlah. Injil. Ampunilah. Isbir. Berfikirlah. Kembalilah. Tumpahkanlah. Duduklah. Ijlis. Dibaca madhi mudhari amar. Sobaro. Sobaro. Yasbiru. Isbir. Nazala. Yanzilu. Injil. Inzil. Ghafaro. Yaghfiru. Ikfir. Fil. Ijlis. Nah, itu mengubah dari mudhari madi mudhari. Itu dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas kita pahami. Maaf Ustaz, ada Ya, kalau mati itu kan semuanya fathah gitu. nggih. Sementara mudhari dalam contoh ini yang pertama dulu doma, terus sekarang kasroh. Kasroh. Ya. Itu bagaimana Ustaz kalau mengubahnya dari madi ke mudhari? Bagaimana kita bisa menentukan atau bisa tahu bahwa huruf tengah dari mudhari'nya itu domah atau kasroh? Ya, itu karena sifatnya simai soalnya, tidak ada kaidahnya. Kalau kata ini mudhari'nya ikut kelompok yang domah, kata ini ikut yang kasroh, gitu ya. Sifatnya didengar saja. Didengar saja, tapi di kamus ada, di kamus ya, di kamus di sana disebutkan madhi, terus biasanya dikasih garis bawah, seret gitu garis bawah, oh berarti mudhari'nya ikut yang kasroh. Ada domah gitu. Jadi disebutkan di kamus kalau memang belum hafal ada. Jadi enggak ada kaidahnya, itu sifatnya didengar saja kalau dari orang gitu ya. Nah, sekarang coba kita teliti, ini ada kafaru, mereka kafir. Ini contoh ya. Contoh.
Fi'il apa ini? Kafaru. Fi'il Madi. madhi. Mudhoreknya Yakfuru. yakfuru loh. Ini ikut yang doma, gitu ya. Jadi bukan yakfiru, gitu ya. Jadi kafaro yakfuru. Kafirlah. Ukfur. 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 Nah, kalau yakfuru ya ukfur. Kalau yakfiru ya ikfir. Gitu ya. Kebetulan ikut yang doma. Berarti ukfur. Ini juga kafaro. Fi'il apa? Madhi. Mudhoreknya yakfuru. Kafirlah. Ukfur. Ukfur. Jadi kalau memang belum tahu betul ya harus melihat kamus Ustaz. Kamus ya ada di kamus. Ya. Oh iya ini. Matur nuwun Ustaz. Ini ada juga undur. Apa artinya? Berhati. Lihatlah. Fi'il apa? Fi'il amr. Amar. Madinya. Nadhara. 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 Mudhoreknya Yanduru. 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 Nadhara yanduru Undur. itu. Nah, sekarang kita pahami kemarin diterangkan bahwa orang-orang yang beriman kafir kepada tauhid, iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah itu didahului kafir dulu kepada tauhid. Tauhid itu segala sesuatu yang dicintai, yang diandalkan, yang dibanggakan selain Allah. Itu tauhid, itu dikufuri dulu semua, ya. Tidak percaya semua. Tidak percaya ada sesuatu yang bisa memberi manfaat, bisa membahagiakan, bisa memuliakan semua. Tidak ada. Kufur semua. Yang ada cuma Allah. Lah orang yang begitu kemarin dikatakan berpegang tali yang paling kuat yang tidak akan putus. Dunia tidak akan putus, akan bahagia. Gitu. Kalau misalnya dia pegang tali dunia, gitu ya. Dia bangga dengan dunia, cinta dengan dunia. Dia kalau pas dunianya masih ada, kalau hilang, tidak punya tali, gitu ya. Akhirnya bisa bunuh diri, bisa stres. Dia kalau hidup ketika di akhirat sudah tidak punya tali. Paham ya? Jadi kalau pegang tali Allah di dunia nyaman, di barzah nyaman, di akhirat juga nyaman, karena tali itu tidak akan putus selama-lamanya. Maka dikatakan kenapa orang pegang tali Allah itu tidak putus, karena Allah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu bukan sekedar iman ya, tapi kufur dulu sama tauhid. Kebanyakan orang ngaku iman, tetapi ya iman sama Allah, tapi iman juga sama yang lain. Ya, mungkin mengandalkan Allah, tapi juga mengandalkan yang lain. Mungkin mencintai, tapi mencintai juga yang lain, itu bukan iman namanya. Harus dijalui kufur. Kufur ya, tidak ada yang diandalkan, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dibanggakan kecuali Allah. Yang lain itu tidak ada, yang ada cuma Allah. Kalau orang sudah begitu, Allah pelindung orang yang beriman. Berarti pelindungnya dia adalah Allah. Itu jadi cara kita berpelindung kepada Allah gimana? Ya, tauhidkan Allah, tinggalkan segala sesuatu selain Allah. Bagaimana Allah melindungi orang yang beriman? Dia keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Gitu ya. Gitu. Jadi tandanya orang mukmin itu kalau dia sungguh-sungguh berpelindung kepada Allah, dia akan dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Yang jelas pertama dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Itu. Terus kegelapan kemusyrikan kepada cahaya tauhid. Kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Berarti orang beriman itu orang yang semangat mencari ilmu. Dia akan keluar dari kebodohannya. Artinya yang memotivasi dia untuk mencari ilmu itu adalah karena Allah. Jadi tidak ada orang cinta Allah tidak semangat cari ilmu, tidak mungkin. Ya, itu. Karena orang itu kalau cinta Allah mesti dia itu ingin semakin dekat, ingin semakin mengenal Allah, ingin semakin tahu ajarannya. Nah itu perlu ilmu. Makanya orang ngaku cinta Allah tapi tidak mau cari ilmu itu bohong. Ya, bohong. Santai-santai saja. Banyak kesempatan itu tidak mungkin. Makanya karena orang beriman itu dikeluarkan dari cahaya kebodohan menuju cahaya ilmu. Apalagi dikeluarkan dari cahaya kegelisahan gitu ya, menuju cahaya tenang. Gitu, tenang. Tidak ada yang perlu dilakukan di dunia ini ya. Semua sudah diatur oleh Allah dan aturan Allah paling baik. Saya pasrah saja.
Saya cuma mengupayakan apa yang mampu saya upayakan menurut yang Allah perintahkan, selebihnya terserah Allah. Jadi dia itu ikut kehendak Allah, tidak ikut keinginannya sendiri. Artinya tenang ya. Dari kegelapan kegelisahan menuju cahaya ketenangan hati. Termasuk apalagi dari kegelapan susah menjadi bahagia, kepada cahaya bahagia. Makanya tandanya orang tauhid murni hidupnya bahagia. Ada orang tauhidnya murni sumpek itu berarti tidak tauhid. Jadi gampang. Saya itu sudah tauhid apa belum? Ya sering sumpek apa enggak? Jadi gampang gitu ya. Kalau masih sering sumpek, bingung, galau, risau gitu ya. Itu berarti belum tauhid. Yang gitu ya. Yang dicintai banyak, yang diandalkan banyak, yang gitu. Itu salah-salahnya sendiri. Jadi stres. Itulah orang yang beriman. Kemudian sedangkan orang kafir itu yang tidak berpelindung kepada Allah, atau mungkin tidak Allah tapi yang lain, atau Allah tapi campur-campur gitu ya. Maka pelindung mereka itu adalah tauhid. Tauhid itu yang lain tadi, yang dicintai, yang diandalkan selain Allah. Mungkin harta, mungkin dunia, mungkin jabatan, mungkin keluarga, mungkin apalagi yang dia banggakan, dia cintai, dia andalkan selain Allah. Itu mereka berpelindung kepada situ. Padahal tidak ada yang abadi, yang kekal kecuali Allah. Ya kalau pas apanya yang diharapkan melindungi itu pas posisi masih eksis, masih ada. Nah, kalau tidak ada, siapa? Tidak punya pelindung. Makanya orang-orang begitu tidak dijamin. Andaikan sekarang bahagia, besok itu tidak dijamin. Mungkin ada kan sekarang bagus, besok stres. Ada kan itu. Ya, karena tergantung sandarannya. Ya, pas sandarannya ada, ya senang. Pas sandarannya hilang, gitu. Kemarin bahagia dapat sebulan bunuh diri, ada kan ya? Nah, itu gara-gara berlindung kepada yang lain itu. Pelindung mereka tauhid. Nah, kalau ikut tauhid bagaimana? Tauhid itu akan mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Dari cahaya iman kepada kemusyrikan. Padahal kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi itu semua lahir fitrah, tauhid. Tetapi gara-gara dia mencintai sesuatu gitu, melebihi Allah cintanya, maka dia bisa musyrik. Ya, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal. Bahkan melakukan berbagai macam kezaliman gitu ya. Padahal itu mungkin hatinya melarang dia berbuat seperti itu. Berarti dia dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Termasuk karena cintanya harta sampai membunuh orang, sampai korupsi, sampai menipu, sampai merampok, sampai durhaka sama orang tua, sampai putus silaturahim dengan saudara. Itu kan ya. Padahal itu hatinya mungkin melawan itu, cahaya hatinya. Tapi karena dikuasai oleh yang lain tadi, dia dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Kalau begitu terus-menerus, tidak tobat sampai mati. Mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Paham ya? Gitu. Jadi makanya kita disuruh ke Allah itu, ya gitulah hidup yang sebenarnya menurut Al-Quran, supaya kita itu stabil. Bahagia kita, senang kita tidak tergantung sesuatu, tapi tergantung sesuatu yang maha abadi. Selama dia masih abadi, maka bahagianya akan abadi. Nah, kalau bergantung yang lain, ya tidak ada yang abadi. Ya kalau pas ada itu. Makanya di barat itu katanya banyak orang sukses gitu ya. Tapi angka bunuh diri itu tiap hari ribuan gitu ya. Hanya orang gila. Sampai ada kota seperti kota zombie gitu ya. Jadi gitu. Lah gitu, ya itulah kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Makanya kita beruntung ya punya Quran dan iman Quran. Hidup yang Qurani sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Gitu. Terus berikutnya, apakah engkau tidak melihat? Ini adalah tadi orang yang orang beriman itu dilindungi oleh Allah. Pelindungnya adalah Allah, dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Ini contoh orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Ini contoh pertama. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim. Mendapat perlindungan dari Allah ketika beliau diberi kekuatan hujah untuk mengalahkan hujahnya Raja Namrud. Gitu ya, apakah engkau tidak melihat kepada orang yang membantah Nabi Ibrahim tentang Tuhannya? Itu Raja Namrud, ya, membantah tentang Tuhannya Nabi Ibrahim.
Kenapa dia bantah-bantah? Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Kenapa mengaku sebagai Tuhan? Karena Allah telah berikan kepadanya kerajaan itu. Gara-gara oleh Allah dikasih kerajaan yang besar, terus kekuatan yang besar, terus mengaku kuasa, mengaku menjadi Tuhan. Itu kalau sudah berpelindung kepada tauhid karena terlalu mencintai kerajaannya. Terus ketika Nabi Ibrahim tidak mau menyembah dia sebagai Tuhan, maka Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, siapa Tuhan kamu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku bukan kamu, tapi Tuhanku itu zat yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, lalu Raja Namrud bilang, saya juga bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Kenapa? Karena dia itu punya tawanan banyak, gitu ya. Terus nyuruh Al-Gojo, Al-Gojo ambil 2 tawanan, gitu ya. Terus yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup, gitu ya. Kata dia, loh saya juga seperti Tuhan kamu ini loh. Satu saya matikan, saya hidupkan. Kata Raja Namrud. Terus Nabi Ibrahim bilang, hei Raja Namrud, Tuhanku itu tidak hanya begitu, tetapi Allah Tuhanku itu bisa mendatangkan matahari dari timur. Ayo datangkan dia dari barat kalau kamu bisa. Maka tertegunlah dia, tidak bisa ngomong apa-apa. Orang kafir itu Allah tidak memberi petunjuk orang yang kafir. Gitu ya. Makanya orang ngaku Tuhannya ya aneh. Banyak di dunia itu yang di luar kontrol dia. Gitu ya. Tahu-tahu terjadi seperti itu. Lalu terus ngaku-ngaku Tuhan apa? Andil kamu di dalam memutar bumi misalnya. Memutar matahari. Wong kamu belum lahir, buminya sudah muter. Ya. Matahari sudah muter, terus kamu apa andil kamu di dalam penciptaan lain kok ngaku-ngaku? Itu terlalu kodo gitu ya. Orang yang super kodo itu mengaku Tuhan, maka tertegun, maka dia tidak bisa menjawab. Ya, ini bentuk contoh orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Contohnya Nabi Ibrahim diberi kekuatan hujah mengalahkan hujahnya Raja Namrud. Contoh pertama. Contoh kedua, ini contoh kedua orang yang mendapatkan perlindungan. Siapa? Atau orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah itu seperti orang yang melewati suatu negeri, negerinya sendiri. Tetapi negeri itu dalam kondisi roboh atas atap-atapnya. Jadi negeri itu rata dengan tanah. Sampai atapnya ditimpai oleh dinding-dindingnya. Gitu ya. Gitu. Terus ketika dia melihat negerinya itu roboh, dia mempertanyakan kekuasaan Allah. Bagaimana Allah bisa menghidupkan negeri ini setelah kematiannya. Gitu ya. Jadi kalau negeri saya sudah hancur lebur rata dengan tanah seperti ini, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali, memakmurkan kembali seperti semula. Maka Allah lindungi dia, ya makanya dilindungi dalam bentuk apa? Supaya tidak timbul keraguan tentang kekuasaan Allah. Bagaimana Allah melindunginya? Yaitu Allah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian dia membangkitkannya. Ini ceritanya Nabi Uzair, ya. Nabi Uzair seorang nabi dari Bani Israel. Waktu posisinya beliau di Palestina. Waktu itu Palestina dijajah oleh negeri Babylon. Babilonia, jadi dari dulu Israel sama Babilonia itu musuhan ya. Dulu pernah raja Jalut tidak? Babylon. Ini Raja Nebukadnezar, itu juga Babylon. Pernah menyerbu orang-orang siapa? Bani Israel di Palestina. Negerinya diratakan dengan tanah. Ketika pembumi hangusan itu terjadi, Nabi Uzair sembunyi. Beliau naik keledai, terus punya bekal makanan dan minuman. Kemudian ketika penghancurannya sudah selesai, mungkin musuhnya sudah jauh pergi kemana, Nabi Uzair keluar dari persembunyian, melihat negerinya rata dengan tanah. Terus beliau bertanya, bagaimana Allah bisa menghidupkan negeri itu kalau sudah rata dengan tanah seperti ini? Berarti ya, ada sedikit keraguan tentang kekuasaan Allah. Maka Allah memantapkan kembali imannya, keyakinannya tentang kekuasaan Allah dalam bentuk apa? Dimatikan selama 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan dia. Jadi setelah beliau itu melihat kondisi negerinya, terus mungkin capek gitu ya, terus makan, minum, istirahat, terus tertidur. Tanpa beliau sadari, beliau tidur sudah 300 tahun. Ketika bangun ditanya, berapa lama kamu tinggal? Ya, dia tanya itu malaikat gitu ya. Ya atas perintah Allah. Berapa tanya? Berapa lama? Terus dia karena merasa tidurnya sudah puas, gitu merasa, oh saya tidur sehari, gitu ya. Sehari orang tidur sehari kan puas, sehari. Tapi ketika dilihat matahari itu belum terlalu condong ke barat, gitu ya, atau setengah hari. Maka malaikat bilang, hei Nabi Uzair,
kamu tidak tinggal di situ sehari atau setengah hari, bahkan kamu telah tinggal di situ selama 100 tahun. Terus beliau tidak percaya, masa ada orang bisa tidur 100 tahun. Kalau engkau tidak percaya, lihatlah kepada makanan engkau dan minuman engkau yang dia belum berubah. Tambah tidak percaya, makanannya masih tetap, minumannya masih tetap seperti 100 tahun yang lalu. Terus Nabi Uzair bingung, tidak percaya, terus lihatlah kepada keledai engkau. Ternyata keledai sudah jadi tulang-tulang yang berserakan. Baru beliau yakin kalau habis mati 300 tahun. Nah, terus dia tanya, terus kalau memang saya mati 100 tahun untuk apa? Saya dimatikan 100 tahun. Maka yaitu agar kami jadikan kamu sebagai tanda, sebagai bukti bagi para manusia bahwa Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Buktinya kamu bisa mati 100 tahun hidup kembali. Terus kemudian wahai Uzair, supaya kamu melihat proses bagaimana Allah mudahnya membangkitkan orang yang mati, gitu ya. Ditampakkan di depan mata beliau, lihatlah kepada tulang belulang itu, yaitu tulang belulang keledai. Terus tiba-tiba nata menjadi kerangka, kemudian muncul daging, kemudian dibungkus dengan daging, terus ada kulitnya, terus meringkik menjadi kuda yang hidup. Allah tampakkan di depan beliau. Maka ketika telah jelas baginya kekuasaan Allah, gitu ya, terus beliau mengatakan, aku tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mulai sekarang saya tidak lagi mempertanyakan tentang kekuasaan Allah. Jadi pengalaman pribadi mati hidup 100 tahun hidup lagi, terus ditambahkan di depan mata keledai yang mati bisa menjadi hidup. Berarti ini bentuk perlindungannya, Pak. Tadi bentuk perlindungan contoh Nabi Ibrahim, orang kalau dilindungi setiap dia berdebat itu akan dikasih kekuatan hujah, bisa mengalahkan lawan debatnya. Gitu ya, kalau secara logika ya rasional memang orang yang cinta Allah itu semangat untuk mencari ilmu. Makanya karena ilmunya tinggi semua hujahnya jelas. Itu yang pertama tadi. Kalau yang ini apa? Perlindungannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemantapan iman. Ya gitu. Makanya ada orang itu dilindungi oleh Allah supaya tidak kufur, supaya tidak murtad. Terus ada pengalaman hidup, gitu ya. Pengalaman hidup itu sangat meresap di dalam jiwanya sehingga dia yakin sekali. Itu adalah bukan kebetulan. Bukan kebetulan memang Allah tidak memberi kemantapan iman. Itulah salah satu bentuk perlindungan Allah kepada hambanya yang dicintai. Makanya andaikan kita pernah mengalami peristiwa seperti itu, wajib bersyukur. Ya, kalau yang banyak cerita itu orang sodakoh gitu ya. Itu kan masih teori. Katanya sodakoh gini ada orang yang memang membuktikan sendiri. Ya, betul-betul habis sodakoh 100.000, tahu-tahu dapat seminggu dapat 5 miliar. Misalnya gitu ya. Akhirnya tahu itu termasuk pengalaman-pengalaman hidup seperti itu bukan kebetulan, memang sengaja Allah berikan untuk memberi kemantapan iman kepada hamba. Nah, terus orang yang dilindungi oleh Allah itu tidak mungkin sesat. Kenapa? Begitu hatinya sedikit belok kepada kesatan, tadi itu sedikit meragukan kekuasaan Allah, langsung Allah kasih kemantapan. Kali tidak akan sesat. Kalau sesat ya berarti belum iman. Buktinya Allah tidak lindungi dia, gitu ya. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Wadah, monggo. Ya. Raja Namrud tadi. Ya. Raja Babylon. Terus mengaku jadi Tuhan. Itu ya. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya. Maaf, bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak ada rapat.